kabarnya nih kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan cek absensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau ada yang izin? Ada Ibu, Nadia sakit. Baik, nanti untuk ketua kelasnya bisa minta tolong untuk dicatat namanya lalu diberikan ke Ibu ya. Baik Ibu. Baik, anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, di sini Ibu ingin tanya nih sedikit ke kalian. Siapa di sini yang pernah nggak ditelepon oleh seseorang? Pernah Ibu? Pernah Ibu. Sering. Baik, sekarang coba nih kalian bayangkan ketika di sekolah ataupun di kantor ada telepon berbunyi nih atau berdering. Lalu seorang staf menjawab dengan nada yang malas dan datar atau juga tidak sopan. Seperti, halo siapa ini? Seperti itu. Nah, tanpa menyebut nama perusahaan, lalu identitasnya ataupun dia itu dari PT apa gitu kan. Nah, ternyata penelpon adalah calon klien penting dari perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tempat kalian bekerja. Karena merasa tidak dihargai, klien membatalkan kerjasama tersebut. Nah, menurut kalian nih, apa kesalahan staf tersebut? Staf menjawab telepon tidak sopan. Staf tidak menyebutkan nama perusahaan Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Betul sekali. Terus dampaknya ke perusahaan kalian itu apa? Perusahaan terkena klien Ibu. Citra perusahaan menjadi buruk Ibu. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi, bagaimana nih? Seharusnya cara kita menjawab telepon tersebut dengan benar dan tetap profesional. Menjawab dengan ramah dan sopan Ibu. Menyebut nama perusahaan dan memperkenalkan diri dulu. Bagus sekali, sangat tepat jawaban dari kalian semua. Jadi, komunikasi telepon itu harus dilakukan dengan sopan, profesional, dan juga baik. Karena apa? Disitulah kita mewakili diri kita sendiri dan juga perusahaan tempat kita bekerja. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu nggak? Kan udah dijelasin tentang apa, Ayo? Komunikasi telepon. Betul sekali. Jadi, kali ini berbeda pada bahasa Inggris. Perkenalkan dulu ya. Iya Ibu. Kalau nggak ada yang bisa Oh, sudah Ibu. Maaf ya, ada kendala sedikit. G. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi telepon di tempat kerja dalam bahasa Inggris. Aku akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu memahami pentingnya komunikasi telepon di tempat kerja. Yang kedua, menanamkan etika telepon yang baik dalam situasi kerja. Lalu yang ketiga, berkomunikasi melalui telepon dengan jelas, sopan, dan juga percaya diri, serta menangani pelanggan secara profesional. Baik anak-anak, sesuai instruksi minggu kemarin, hari ini kita akan melakukan praktik komunikasi telepon di tempat kerja dalam bahasa Inggris. Sebelum itu, di sini Ibu akan mengulas sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Ada yang masih ingat apa sih komunikasi telepon di tempat kerja itu?
sebuah produk dengan perusahaan lain seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada importance of telephone communication. Di sini yang pertama ada fast communication atau komunikasi cepat. Jadi ketika kalian ditelepon oleh mungkin bisa jadi klien dari perusahaan lain, kalian harus mengangkat telepon tersebut secara fast respon dan juga jangan sampai kalian itu tidak tahu itu siapa yang telepon dan juga membiarkan telepon tersebut begitu saja. Lalu yang kedua ada professional image atau citra profesional. Jadi ketika kalian mengangkat sebuah telepon itu yang diperhatikan adalah etika kalian, karena di situ kan seperti yang sudah ibu jelaskan dari awal, ketika kalian mengangkat telepon itu kalian mewakili diri kalian sendiri dan juga citra perusahaan tempat kalian bekerja. Lalu yang ketiga ada effective coordination atau koordinasi efektif. Jadi kalian tuh harus berkoordinasi dengan rekan kerja tempat perusahaan kalian bekerja agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu yang keempat ada customer service atau pelayanan pelanggan. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus melayani seorang pelanggan ataupun klien dari perusahaan lain dengan profesional dan sebaiknya. Selanjutnya yaitu ada prosedur communication telepon. Yang pertama ada answer the phone politely, yaitu contohnya good morning, ABC company, how may I help you, seperti itu. Jadi kita mengucapkan selamat pagi, terus sebutkan perusahaan tempat kalian bekerja, lalu mungkin ada yang bisa dibantu, seperti itu. Lalu yang kedua ada introduce myself. Jadi kalian contohnya itu seperti this is Sarah speaking. Jadi kalian memperkenalkan diri kalian sendiri, identitas kalian kepada klien tersebut, agar klien tersebut itu tahu, oh siapa sih ini yang menerima telepon ini gitu. Ketiga yaitu ada listening actively. Jadi kalian harus menjadi seorang pendengar yang baik. Ketika kalian menjadi seorang staff lalu ada telepon masuk, itu kalian harus menjadi pendengar yang baik agar klien tersebut itu merasa dihargai, seperti itu. Lalu yang keempat ada speak clearly and politely, yaitu use simple and professional language. Jadi kalian tuh menggunakan bahasa yang mudah tetapi tetap profesional dan juga sopan agar klien dari perusahaan lain itu mengerti apa sih yang kalian omongkan itu dan tidak merasa kebingungan ya ketika ditelepon, seperti itu. Lalu yang kelima ada take notes if necessary, yaitu write important information such as name, phone numbers, or message. Jadi kalian tuh jangan lupa ketika mengangkat sebuah telepon itu, kalian tuh harus mencari informasi lebih dalam mengenai klien tersebut, seperti namanya siapa, dari perusahaan mana, mungkin nomor telepon perusahaan tersebut, atau mungkin ada nomor telepon lain, dan jangan lupa meninggalkan pesan. Bisa juga di email ataupun email, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu end call politely. Contohnya itu thank you for calling, have a nice day. Jadi jangan lupa ketika kalian akan menutup telepon tersebut, ucapkanlah terima kasih dan senang ketika menelpon klien tersebut agar klien tersebut itu merasa dihargai ya, pastinya seperti itu kan? Ya ibu. Nah, selanjutnya yaitu telepon etiquette atau etika ketika bertelepon. Yang pertama yaitu gunakan nada suara yang ramah. Jadi ketika kalian mengangkat telepon tersebut itu kalian jangan langsung marah-marah. Pastinya nanti shock kan ya klien tersebut. Siapa di sini yang sering mengangkat telepon sambil menangis gitu? Apalagi Gen Z ini kan biasanya suka apa ya, kesel gitu ya kalau ada yang telepon terus. Pastinya kalian biarkan atau mungkin kalian angkat sambil marah. Nah jangan sampai nanti kebiasaan tersebut terbawa sampai kalian bekerja. Tapi ibu biasanya nomornya tidak dikenal, terus masa diangkat tuh? Saya selalu mengabaikan. Apakah itu termasuk apa ya, etika atau gimana menurut ibu? Karena kan kita tidak kenal dengan nomor tersebut. Jadi sebenarnya ketika kalian ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal, ini studi case-nya ketika kalian yang sekarang atau mungkin di masa depan? Sekarang karena kita kesini sebagai Gen Z yang sering banget Dengan
menjawab ataupun mendiamkan ketika kalian berbicara, itu kalian harus hati-hati karena biasanya penipuan itu kan itu ya nggak langsung kayak menyebutkan identitasnya. Bisa jadi kalian itu nanti akan langsung dihipnotis karena zaman sekarang ini ya itu sangat beredar sekali hipnotis melalui telepon. Jadi kalian juga harus hati-hati. Tetapi tetap ya, ketika ditelepon oleh nomor tidak dikenal itu jangan lupa ucapkan halo siapa ini. Tetapi kalau tidak dijawab oleh sang penelpon itu langsung aja kalian matiin. Biasanya tuh kalau yang di sini ada HP-nya iPhone nggak? Oke. Biasanya itu ada itu tulisannya kayak nomor berbahaya ya seperti itu. Nah, mungkin HP-nya yang masih belum bisa memadai itu ya seperti yang ibu bilang tadi, lebih hati-hati aja. Berarti itu termasuk Apa? berarti itu termasuk tindakan yang ramah atau tidak itu? Masuk ramah ya ibu, karena kan kita tidak kenal dengan nama tersebut dan ibu dan sesuai yang ibu katakan tadi kita mungkin menjawabnya aku menjawabnya atau tidak? Mungkin tetap dijawab secara ramah itu kata Ya, mungkin tetap dijawab secara ramah ya ibu, karena sesuai dengan ibu yang katakan tadi bahwa kita harus menanyakan terlebih dahulu lalu dengan siapa ini gitu, itu kan juga termasuk nada suara yang ramah dan kita perlu menanyakan terlebih dahulu nomor tidak dikenal itu benar-benar nomor modus atau nomor orang yang peneror ataupun penipuan seperti itu. betul sekali. Jadi itu termasuk etika telepon karena kan kalian di sini kan jurusan MPLB ya. Iya. Nah, kedepannya kan pasti akan bekerja di kantor. Jadi mulailah membiasakan diri sejak dini untuk mengangkat telepon dengan ramah dan profesional. Baik ibu, sudah cukup jelas, terima kasih. Dan yang kedua, jangan memotong pembicaraan penelpon. Jadi memotong pembicaraan itu tidak sopan ya. Bahkan ketika kalian sedang mengobrol dengan teman kalian nih, terus tiba-tiba kalian tuh langsung memotong pembicaraan teman kalian, itu termasuk tidak sopan ya anak-anak. Jadi perhatikan itu ketika kalian ditelepon oleh seseorang, jangan pernah memotong pembicaraan. Lalu yang ketiga, hindari bahasa gaul. Ibu tahu kalian Gen Z, tetapi tetap gunakan bahasa yang profesional, bahasa Indonesia. Jangan seperti bahasa keseharian kalian berbicara dengan teman kalian. Lalu yang keempat, bersikap sabar dan menghormati lawan bicara. Jadi kita itu harus sabar ketika mengangkat sebuah telepon, baik itu nomor yang tidak dikenal, baik dari siapapun itu, dan harus menghormati lawan bicara. Karena secara tidak langsung kita itu harus menghargai. Karena ketika kita menghargai seseorang, kita akan dihargai balik oleh orang itu. Lalu yang kelima, berikan respon secara profesional. Nah, ini tuh harus dilakukan sejak dini, sejak kalian masih duduk di bangku SMK, karena nanti kedepannya kalian pasti akan itu akan menjadi makanan keseharian kalian ketika kalian menjadi seorang staff, yaitu harus bisa berbahasa ataupun berbicara secara profesional dengan orang lain. Video singkat asik. Baik anak-anak, di sini ibu ada satu case nih video untuk kalian perhatikan dan simak ya, agar kalian lebih paham secara mendalam. Jadi langsung aja kita tonton video dulu. Sebelum kita tonton, ibu ingin mengingatkan ke kalian, perhatikan cara menjawab telepon, bahasa yang digunakan, sikap dan juga etika saat berbicara. Jadi nanti setelah kalian menonton video ini, ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Jadi kalian harus simak baik-baik. Baik ibu. Jangan main hati terus. Oh iya ibu. Nabila ibu. Nabila, Mana video ibu? kan videonya di sini. Kok sih? Oh, oke. TikTok bu. Ayo Anissa, tegur itu temannya. Gak bisa kan bu?
pleasure. Goodbye, Mrs. Adi. Baik, anak-anak, sebentar ya, Ibu balikan ke PPT dulu. Baik, sekarang Ibu ingin tanya nih ke kalian. Siapa yang bisa menyebutkan hal penting yang kalian lihat dari video tersebut? Ada Ibu. Boleh, Nabila? Jawab telepon dengan sopan. Ada Ada lagi? Ibu. Ya. Bahasa yang digunakan jelas dan ramah. Baik, betul sekali. Jawaban dari Nabila dan juga Karin sangat bagus. Dari video tadi kita bisa belajar bahwa komunikasi telepon yang baik itu sangat penting untuk kita perhatikan dan kita jaga, karena disitulah kita menjaga citra perusahaan dan juga agar tetap terlihat profesionalisme. Seperti itu. Masih tetap semangat atau sudah capek semuanya? Capek ya. Kalau Ibu tahu pasti kalian sudah capek. Maka dari itu di sini Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu agar kalian tuh lebih semangat dan juga fokus lagi ya untuk mengikuti Iya, pembelajaran. ayo. Kenapa, Bu? Jadi untuk permainannya itu permainannya yaitu panjang dan juga pendek. Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar? Belum itu. Jadi untuk aturan permainannya, ketika Ibu mengatakan panjang itu tangan kalian. Jadi untuk aturan permainannya, ketika Ibu mengatakan panjang, tangan kalian memendek. Lalu ketika Ibu ngomong pendek, tangan kalian memanjang. Berarti kebalikannya ya Ibu. Ya, betul sekali. Sudah paham? Sudah. Sudah bisa Ibu mulai? Bisa. Itu ya, fokus, fokus. Ibu, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Terakhir, kalian harus fokus ya, ini fokus. Pendek, panjang, panjang, pendek. Baik. Kalian sudah fokus dan pastinya lebih semangat lagi untuk mengikuti. Iya, semangat. Semangat, Bu.
Jadi mungkin nanti ibu minta untuk jadi volunteer, mungkin ada salah satu kelompok dari kalian yang mau maju untuk mempresentasikan hasil tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti mungkin ada yang kurang paham atau masih kesulitan bisa langsung tanyakan aja ke ibu. Waktunya berapa? Mungkin ibu kasih tanggalnya 10 menit, sekitar 10 menit akan itu. Baik ibu. Ibu, nanti presentasinya boleh bawa handphone? Boleh. Karena kan sekarang kita udah di era digital ya. Jadi ibu mempersilahkan kalian untuk membawa handphone. Baik ibu. Dan nanti untuk presentasinya boleh kok kalian baca, nggak harus kalian hafalkan. Karena kan ini kita masih belajar ya, sama-sama belajar.
for next Monday at 2 p.m. Thank you very much. You are welcome to Penny. Sekian dari presentasi dan hasil diskusi berupa dialog dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sedikit review ya. Untuk kesesuaian dialog sama temanya sudah sangat sesuai, sudah bagus. Terus mungkin penggunaan bahasa Inggrisnya ya masih kaku, masih baku, nggak apa-apa kan namanya belajar ya. Mungkin bisa dilatih lagi. Ya, jadi kayak maaf lancaran nggak apa-apa. Terus kerja sama kelompoknya juga udah sangat baik, sangat bagus. Mungkin sikap dan juga etikanya ya perlu diperhatikan lagi ketika presentasi. Ibu apa? Ibu hargai kalian sudah berani maju ke depan. Oh, izin dulu. Ini datang baik. Saya instruksi bukan. Baik, setelah nanti kalian itu akan jelaskan tugasnya ketika kalian nanti membaca sedikit yang sudah disebutkan tadi. Jadi tugasnya yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi pada sedikit tadi, lalu menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Rina, lalu menjelaskan dampak bagi perusahaannya, berikan solusi atau langkah perbaikan yang bisa harusnya dilakukan, dan juga jangan lupa simpulkan dari hasil analisis kalian. Oh iya benar. Nah, untuk ketentuan tugasnya itu nanti kalian boleh ya kalau ke depan dan boleh membaca juga karena di belakang pasti kalian masih belum terbiasa ya. Nah, dari sini diperbolehkan untuk membaca dan juga membaca. Ini paling selanjutnya yaitu ada slide sedikit, itu ada sedikit pertama ya. Jadi di sini ibu akan membacakan indexnya. Aduh kakak, aku kayak gimana sih bu? Jadi guru
atas partisipasinya. Jadi keterampilan komunikasi telepon itu sangat penting untuk dunia kerja, khususnya bagi kalian sebagai calon tenaga administrasi. Jadi cara berbicara kalian itu dapat mencerminkan citra perusahaan kalian dan juga diri kalian sendiri. Jadi untuk kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu komunikasi telepon yang baik di tempat kerja itu sangat penting karena membantu membangun profesionalisme, meningkatkan kerjasama dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Nah, siswa perlu menguasai komunikasi telepon dengan bahasa yang jelas, sopan, dan juga ramah. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat dihindari dan hubungan kerja dapat berjalan baik atau menjadi lebih baik lagi. Ibu ingatkan sekali lagi ke kalian untuk penugasan minggu depan yang tugas individu tadi jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang sudah ibu tetapkan ya. Baik ibu. Baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum ibu akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah sangat cukup jelas? Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya nanti dan bisa diterapkan di rumah kerja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas partisipasi kalian. Ibu sangat menghargai kalian hari ini sangat aktif sekali ya. Terima kasih ibu. Oh iya.